Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Merceo, bab 35. Kamu tidur di kasurku. Langkah Lucia sedikit terhenti. Jarinya terasa dingin, suaranya berat namun sedikit lembut. Lucia tidak tahan untuk berbalik kepala. Gavin menatapinya. Di detik selanjutnya, Lucia malah menarik tangannya. Tenang, tenang, jangan sampai tertipu oleh tampang tidak berdosanya lelaki ini. Sudah tidak pagi lagi, aku pulang dulu. Sambil berkata, Lucia berjalan ke arah pintu. Benar saja. Gavin mengerutkan keningnya karena tidak senang, melihat Lucia sudah membuka pintu. Barulah Gavin berkata, aku ketinggalan obat di kantor, di rumah tidak ada orang, jika aku mati bagaimana ini? Tangan Lucia yang akan membuka pintu tiba-tiba terhenti, dia langsung berbalik badan dan berkata, di lantai bawah ada toko obat, aku belikan untukmu. Gavin berkata dengan pelan. Obat asma kadang ada toko obat yang bisa ketemu, kadang tidak ada, sungguh tidak kebetulan, obatku tidak dijual di toko obat biasa. Seusai berkata, Gavin berpura-pura batuk. Lucia sedikit ingin memaki orang, setelah bimbang sejenak barulah dia berkata, Robert Sia, sudah selesai belum kamu? Gavin tertawa, seolah sudah tidak peduli dengan duniawi, kalau sudah selesai, aku sudah mati, kamu ingin aku mati. Lucia kehabisan kata-kata karenanya, Gavin mengulurkan tangan ke arahnya. Lucia berdiri dan tidak bergerak, ada apa? Bantu aku bangun. Bangun sendiri. Gavin mengerutkan keningnya, tarik nafas dalam langsung sedikit sakit, menurutmu apakah karena luka dalam karena dipukul oleh mantan kamu? Lucia kehabisan kata-kata, Gavin akhirnya berdiri sendiri, dia membuka sebuah kamar dan berkata, malam ini kamu tidur di sini. Rumah Gavin ini sama seperti rumah yang ditinggali Lucia. 2 kamar 1 ruang tamu, namun 1 kamar lainnya sudah diubah oleh Gavin menjadi ruang kerja, jadi hanya ada 1 kamar tidur saja. Lucia langsung merasa dia sengaja. Lucia tidak bergerak, lalu kamu tinggal di mana? Gavin bersandar di depan pintu, dia tersenyum, ini adalah kamarku, menurutmu? Sudah ketebak. Lucia malas untuk berbicara dengannya, dia langsung memutarkan badan dan membuka pintu untuk pergi. Gavin melangkah maju untuk menarik tangannya, aku hanya bercanda saja, untuk apa begitu serius? Lagi pula, bukannya tidak pernah tidur bersama. Gavin mendekat ke samping telinganya, suaranya membuatnya geli. Lucia gemetaran, dia menarik nafas dalam, apakah kamu tahu apa itu cinta 1 malam? Cinta 1 malam itu hanya bertahan 1 malam saja dan hubungannya putus. Astaga, jika dunia ini ada obat penyesalan, hari itu Lucia pasti tidak akan menabrak mobilnya, sekalipun menabraknya, dia juga tidak akan merayunya. Gavin dengan jarangnya tidak marah malah berkata sambil tertawa, untung saja ada 2 buah surat nikah, akhirnya kembali berhubungan. Kamu, Lucia ingin membantah, tiba-tiba dia melihat Olivia membuka pintu dan keluar untuk membuang sampah, dia kaget dan segera mundur ke dalam kamar lalu menutup pintu dengan cepat. Untung saja, dia menipu Olivia ada barang yang harus diubah, jadi kembali ke kantor, jika kelihatan oleh Olivia bahwa dia berada di rumah tetangga, maka semuanya akan gawat sekali. Gavin tentu saja mengerti kepanikan Lucia, dia melepaskan tangan dan mundur pergi duduk di sofa, tenang saja, bukankah kamu bilang aku ada penyakit, aku tidak akan melakukan apa-apa kepadamu. Lucia berbalik badan dan melihat Gavin mengambil bantal dan langsung tiduran. Tidak lama kemudian langsung menutup matanya dan menambahkan, malam ini jika kamu pergi dan aku mati, hati-hati saja kamu merasa bersalah seumur hidup. Lucia kehabisan kata-kata. Selain menambahnya beberapa luka di wajahnya, ekspresinya tetaplah terlihat segar, tampaknya tidak seperti sakit, namun sekali terpikiran dengan penyakit asmanya. Lucia tetaplah tidak tega. Dia berjalan ke hadapan pintu kamar, lalu seolah terpikiran sesuatu, aku, tidur jika tidak pakai baju tidur tidak bisa tidur dengan nyenyak. Yang paling parahnya adalah baju tidurnya ada di kamarnya, jika dia pulang untuk mengambil baju tidur, Olivia pasti akan menginterogasinya. Gavin tidak membuka matanya dan berkata, di dalam lemari ada baju tidur.
Lucia melihat Gavin mengenakan pakaian shirt yang longar. Dia berpikir mungkin Gavin menyuruhnya pakai pakaian tidurnya saja, namun sekarang memang tidak ada cara yang lebih baik lagi. Lucia menghempaskan nafasnya dan masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Gavin sangatlah sederhana. Ada sebuah kasur besar. Dan di samping dinding ada sebuah lemari kayu besar yang indah. Namun entah kenapa, Lucia merasa bahwa motif kasur dan juga selimutnya berbeda dengan kamarnya yang model minimalis. Di sisi dekat jendela ternyata ada sebuah tempat buat berdandan, di atas sana penuh dengan skincare, dan ternyata adalah brand yang biasa Lucia gunakan. Lucia dengan sendirinya berbalik badan dan menatapi Gavin. Dari sudut ini tentu saja tidak bisa melihat Gavin yang berada di sofa, dia juga tidak tahu apakah ketika pergi mengobrol ke rumah dan diam-diam pergi ke dalam kamarnya atau kenapa. Setelah berputar-putar, akhirnya Lucia membuka lemarinya. Seluruh lemari disusun dengan rapi. Di atas baju yang digantung, di bawah adalah baju yang dilipat. Di sudut lemari ada sebuah brankas, lemari baju dipisahkan dari kedua sisi, satu sisi adalah pakaian lelaki, satu sisi lainnya adalah pakaian wanita. Baju Gavin selain berbagai jenis jas, sisanya adalah kemeja putih dan di bawahnya ada beberapa pakaian santai, mungkin untuk dipakai di rumah. Dan sisa setengah lemari pakaian wanita itu. Lucia sedikit bingung. Dia melihat ukurannya, semuanya adalah pakaian yang dia suka, di paling pinggir juga ada 2 buah baju tidur, bahan koton, namun bukan baju tidur yang seksi. Apakah jangan-jangan Gavin tidak hanya diam-diam masuk ke dalam kamarnya dan bahkan membuka lemari pakaiannya? Lucia berjalan cepat ke arah Gavin dan melihat Gavin menutup kedua matanya dan seolah sudah tertidur. Dia tidak pernah menyangka di dalam lemari Gavin ternyata disediakan baju untuknya. Di detik ini dia tiba-tiba merasa lelaki ini sedikit teliti. Pintu ditutup secara diam-diam, barulah Gavin membuka matanya secara perlahan dan mengeluarkan HP yang disimpan di bawahnya. Sofia yang berada di sisi lain bertanya dengan bangga, bagaimana? Apakah tante kecilku suka yang aku pilih? Paman kecil, kamu harus menghadiahkan aku. Gavin mengerutkan keningnya, apaan kamu yang pilih? Foto modelnya semuanya aku yang kasih, jangan sok mengatakan semua berkat kamu. Sofia menghempaskan nafasnya dan berkata, hati-hati saja aku beritahu tante kecil kamu melihat HP-nya secara diam-diam. Gavin tanpa sadar dan melirik ke arah pintu kamar, dia berbalik badan dan berkata, tunggu setelah kamu punya kesempatan untuk bertemu dengannya dulu saja. Lalu aku kapan bisa pergi bertamu ke rumahmu? Kamu datang mau tidur di mana? Sofia berkata dengan panik, aku tidak keberatan tidur di sofa. Gavin membalikkan badan dan menatai langit-langit, dia berpikir dengan serius, ini memang adalah sebuah ide bagus. Lalu kapan? Aku pikirkan dulu. Seusai itu, Gavin langsung mematikan telepon, dan dia melirik ke arah pintu yang tertutup rapat itu, hatinya merasa sangatlah tenang. Lampu sudah dimatikan, hujan di luar jendela tetaplah kedengaran, di dalam kamar yang gelap malah sangatlah tenang dan hanya tersisa suara nafas Gavin saja. Di luar jendela ada sedikit sinar yang masuk, dia terbaring di atas sofa dan berkata sambil mengerutkan keningnya, di keningnya terlihat ada keringat. Di dalam mimpinya, selimut berwarna putih dan dia melihat dengan jelas tangan yang lemas di selimut itu, dan ada suara tangisan yang kencang sekali. Gavin kaget dan bangun, dia bernafas dengan ngos-ngosan, dia melihat jam 3 subuh. Setelah bangun dan minum air, dan baring lagi, Gavin malah tidak bisa tidur lagi, sekali menutup matanya, adegan dulu terbayang terus, dia langsung bangun dan duduk saja, dia sedikit menepuk dadanya yang sedikit tidak nyaman. Umur 16 tahun. Dia meninggalkan kota Tong sendirian dan ke luar negeri, semua orang mengira tuan besar yang mengirimnya sekolah di luar negeri, bahkan Sofia juga tidak tahu bahwa dia sebenarnya pergi berobat. Penyakit hati. Selama 12 tahun penuh. Dia sudah tidak ingat sudah berapa lama tidak pernah memimpikannya adegan itu lagi. Apakah karena melihat Carson? Gavin berdiri dengan ekspresi sedikit benci, setelah berjalan beberapa langkah barulah dia terpikiran malam ini dia bukanlah sendirian. Dia diam-diam membuka pintu kamar dan di dalam lampu yang gelap, Lucia tengah tidur dengan nyaman. Barulah Gavin tersenyum.
Waktu bertamu dan ketika Olivia pergi ke toilet. Gavin sengaja pergi ke kamar Lucia dan melihat selimutnya, dan keesokan harinya langsung menggantikannya dengan selimut yang sama, sepertinya Lucia tertidur lelap. Kakak kedua pernah bilang, ketika cinta datang mungkin hanya sekejap saja, sebuah tatapan dan langsung menyukai seseorang, dan ini adalah hal paling bahagia di dunia ini. Rasa ini sangatlah bagus. Titik 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 titik. Lucia sebenarnya adalah orang yang tidak terlalu terikat dengan tempat tidur sendiri. Dia tidur hingga pagi hari dan sekali membuka mata, dia langsung melihat Gavin tengah menatapinya di depan kasur, itu membuatnya kaget hingga bangun dan duduk sambil memegang selimut. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kapan kamu masuk? Lucia melirik pakaiannya yang tetap bagus, tampaknya bukan diapa-apain. Gavin merasa tampangnya lucu, istriku, ini berbeda sekali dengan waktu kamu merayuku. Siapa yang merupakan istrimu? Gavin melirik ke arah brankas, apakah perlu aku keluarkan surat nikahnya? Lucia marah, sudah cukup. Sepertinya kamu sangatlah sehat, dan sudah tidak apa-apa, minggir sana, aku terburu-buru untuk pergi kerja. Gavin malah menghalangsanya, alasannya terlalu buruk, hari ini hari Sabtu. Sudah hari Sabtu. Lucia tercengang, memang benar, dia tidak sadar. Gavin duduk mendekat dan menatapinya, aroma di badan Lucia sangatlah wangi, dan bibirnya juga sangatlah menggiurkan, dia tidak tahan untuk menciumnya. Lucia mendorongnya dan menutup mulutnya, kamu ingin melakukan apa? Gavin kaget karena ekspresi Lucia, sejenak kemudian barulah sadar dan perkataannya seolah sangatlah tidak bersalah, aku mencium istriku sendiri juga tidak boleh. Siapa juga yang merupakan istrimu? Aku mau cerai. Lucia merasa dirinya benar-benar terjebak, di saat dia mengatakan ingin bercerai, dia tiba-tiba merasakan kejanggalan, dia berhenti sejenak lalu menjerit sambil turun dari kasur. Gerakannya sangatlah cepat, namun di kasur tetaplah terlihat warna merah. Astaga, dia datang bulan. Benar-benar mengapa datangnya di waktu beginian? Lucia sangatlah ingin pergi mati saja, dia sangatlah ingin mati saja. Melihat tampang malu Lucia, Gavin menahan tawa dan berkata, bukan begitu kan? Kamu kembali perawan lagi. Sejenak kemudian, tapi tidak benar juga, kemarin aku bahkan tidak menyentuhmu, mengapa bisa begini? Lucia marah hingga kehabisan kata-kata, dia terburu-buru untuk pergi ke toilet dan mengganti pakaian, lalu kembali ke rumahnya sendiri. Karena weekend, jadi Olivia masih sedang tidur, dan ini mengurangi banyak masalah ribet. Setelah mengganti pakaian lagi, dia kembali mengetuk pintu Gavin. Gavin tersenyum berdiri di depan pintu, aku kira kamu tidak mau datang lagi. Lucia tidak ingin kembali lagi, namun spraynya harus dibersihkan. Lucia mendorongnya dan masuk ke dalam. Dia mengambil selimut dan pergi mencucinya di balkon, Gavin bersandar di dinding dan menatapinya mencucinya, melihatnya menjemurnya dan melihat semua yang dia lakukan. Seusai melakukan itu semua, barulah Lucia lega, dia melototi Gavin, kamu segera lupakan hal ini. Gavin tersenyum menatapinya, tangan. Lucia mengerutkan keningnya. Ulurkan tangan. Lucia ragu-ragu namun tetap mengulurkan tangan, dan sebuah kunci ditaruh di tangannya. Suara Gavin sangatlah merdu, kunci rumah. Bab 36 membelikanmu sebagai suami. Telapak tangannya sedikit terasa berat, untuk sesaat Lucia Tong tidak mengerti. Untuk apa memberikan kunci padaku? Gavin Gu berkata sambil tertawa. Mana ada orang yang mengetuk pintu saat pulang ke rumahnya sendiri? Orang ini. Lucia Tong seketika merasa seakan kunci di tangannya menjadi sangat panas, dia bergegas melemparkan padanya. Sudahlah, rumahku ada di sebelah. Begitu saja, sampai jumpa. Lucia Tong melangkah cepat kembali ke rumah. Namun saat menutup pintu, tiba-tiba ada satu tangan yang terulur masuk, dia sangat terkejut kemudian bergegas memperlambat gerakannya baru tidak menjepit tangan Gavin Gu. Gavin Gu berkata membungkam ucapan Lucia Tong. Apa kamu tidak menerimanya karena ingin menunggu teman sekamarmu keluar dan melihat aku memberikan kunci padamu? Baru saja Gavin Gu bicara. Benar saja Lucia Tong mendengar pintu Olivia Jian di belakangnya terdengar dibuka, dia terkejut kemudian dengan terburu-buru mengambil kunci dan memegang erat-erat di tangannya.
Lucia Tong merendahkan suaranya dan berkata sambil menggertakkan gigi. Kejadian tadi malam hanya satu kali, jika kamu meninggalkan obat di kantor lagi, aku tidak akan memedulikanmu lagi. Dia tertawa pelan. Aku tahu, istriku. Lucia Tong memelototinya. Kamu. Begitu Olivia Jian keluar dari kamar dia melihat Lucia Tong yang sedang berdiri di pintu, sambil mengikat rambutnya dengan karet, dia bertanya. Kapan kamu pulang? Aku tidak mendengar suara apapun. Lucia Tong ingin menutup pintu tapi didorong oleh Gavin Gu dari luar, diam-diam dia melawan Gavin Gu, nada bicaranya sedikit acuh. Oh, baru saja. Apa? Kamu begadang. Suara Olivia Jian sedikit tinggi, CEO Lu itu terlalu tidak menyayangi wanita. Bagaimana bisa membiarkan pacarnya begadang? Lucia Tong sedang ingin menjelaskan, namun mendengar Gavin Gu tersenyum samar berkata. Dapat dilihat Carson Lu tidak berencana menjadikannya pacar. Kali ini Olivia Jian baru melihat Gavin Gu yang ada di luar pintu, dia sedikit terkejut. Tuan Xia, kenapa kamu datang kemari? Gavin Gu menjawab dengan lancar. Oh, beberapa hari yang lalu ada klien yang memberiku satu set tiket berlibur di resort. Aku rasa akhir pekan seperti ini akan sangat baik jika bisa pergi berendam air panas, jadi aku ingin bertanya apakah kalian berminat. Belum sempat Lucia Tong mengatakan, tidak, Olivia Jian tanpa sungkan berkata. Tuan Xia, kamu terlalu sungkan. Apakah aku boleh membawa teman lagi? Tentu saja boleh. Gavin Gu tersenyum senang, kalian beres-beres dulu, jika sudah selesai panggil aku. Olivia Jian bergegas berkata. Tidak perlu Tuan Xia, kalian pergi dulu saja, kamu minta Lucia untuk mengirim alamatnya ke ponselku. Sebentar lagi aku dan temanku akan ke sana. Gavin Gu melihat alis panjang Lucia Tong yang terangkat. Kalau begitu diputuskan begini saja. Dia menarik Lucia Tong keluar. Lucia Tong secara naluriah ingin menarik pintu itu namun tidak bisa, dia mengerutkan keningnya berkata. Aku tidak bawa uang. Kamu tak perlu mengeluarkan uang. Aku tidak membawa pembalut. Supermarket dimanapun ada, kamu pakai merek apa? Sebagai suami, aku bisa membantumu membelikannya. Petik 2. Lucia Tong benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Di dalam arena parkir bawah tanah. Mobil sedan berwarna biru itu sangat mencolok, Lucia Tong melihat Gavin Gu duduk di dalam kursi pengemudi, dia merasa warna mobil ini dan dirinya yang menyukai kesederhanaan tidak cocok sama sekali. Lucia Tong memasang sabuk pengamannya, kemudian bertanya. Apa kamu tidak mempertimbangkan untuk mengganti warna? Jika Daniel Lan tahu kalau warna mobilnya diganti olehnya, dia pasti akan sangat marah hingga mengecat biru mobil Bentley miliknya. Masih ingat pada awalnya saat dia membeli mobil Gavin Gu pernah mengeluh kepadanya. Daniel Lan berkata karena dia bermarga Lan, jadi mobil berwarna biru sangat cocok untuknya, dia sudah lama mencari warna biru seperti ini. Gavin Gu mengatupkan bibir dan tertawa. Sudahlah, merepotkan. Mobil keluar dari arena parkir ketika tiba-tiba Lucia Tong teringat sesuatu, dia menoleh menatap Gavin Gu dan berkata. Obatmu. Tidak bisa, pergi ke kantor dulu untuk mengambil obat. Awalnya Gavin Gu ingin berpura-pura melewatkan hal ini, tidak disangka Lucia Tong begitu tegas, tak berdaya dia hanya bisa menyetir pergi ke Zenyi Building. Mobil berhenti di alun-alun, karena akhir pekan, seluruh gedung terlihat sepi. Apakah tidak ada orang hari ini? Tanya Lucia Tong dengan berbisik. Gavin Gu membuka pintu mobil dan turun, sambil berkata. Pimpinan kami CEO Gu dengan tegas melarang bawahannya lembur, berbeda dengan CEO Lu kalian. Cih, ucapan ini sangat masam. Lucia Tong ikut turun dari mobil, dia hanya pernah melewati Zenyi Building, tidak pernah membayangkan akan berhenti dan mampir seperti hari ini. Melihat begini, gedung ini terlihat lebih megah dari ingatannya, dan terasa sangat tinggi menjulang. Melihat Gavin Gu masuk ke dalam, Lucia Tong tanpa ragu mengikutinya. Gavin Gu mengernyitkan kening. Tidak menunggu di dalam mobil. Ucapannya cepat. Tidak, bagaimanapun juga harus melihat seperti apa tempat kerja orang yang menikah denganku bukan. Bagaimanapun Gavin Gu tidak ada, apa yang dia takutkan. Ekspresi Gavin Gu sedikit aneh. Petugas keamanan di lantai bawah melihatnya, mereka bergegas tersenyum ingin menghampiri menyapa,
tapi diusir oleh dia yang diam-diam melambaikan tangannya. Sudah sampai di langkah ini, jika bersikeras tidak membiarkan Lucia Tong naik, dia juga takut dia akan curiga. Gavin Gu merasa sedikit kesulitan, dia berdiri di depan lift sambil berpikir. Lucia Tong menilai dari atas ke bawah, dengan kagum berseru. Lift di kantor kalian terlihat sangat mewah. Terlihat seperti emas, dilap hingga bersinar. Lucia Tong lama mencari namun tidak menemukan tombol, tidak ada tombolnya. Mendengarnya bicara begitu Gavin Gu segera tersadar, dia berdeham dan berkata. Bagaimana? Lumayan bukan? Ini adalah lift yang khusus digunakan CEO Gu, aku hanya membawamu kemari untuk melihat-lihat. Untuk lift yang akan kamu segera naiki, di sini. Gavin Gu berbalik, segera menunjukkan ekspresi yang mendebarkan. Apa yang dia pikirkan hingga pergi menaiki lift khusus dia dan Tuan Besar. Lift itu menggunakan sidik jari, yang lebih fatal lagi, asal dia naik, suara wanita yang anggun dan memikat itu akan menyapanya, kedengarannya Tuan Besar sangat menyukai desain ini. Ada sedikit keringat di ujung jari Gavin Gu, Lucia Tong mengikutinya masuk ke dalam lift pegawai, melihatnya kelihatannya sedikit aneh, tak bisa menahan dirinya bertanya. Kenapa? Gavin Gu sengaja tersenyum. Aku hanya sedang berpikir, jika kamu tidak menolak CEO Gu, maka kamu bisa naik lift mewah yang barusan, apakah sedikit menyesal? Lucia Tong memutar matanya. Gila. Gavin Gu menyingkirkan senyumnya. Kenapa kamu begitu membencinya? Sepertinya dia tidak pernah melakukan hal yang bersalah padamu, kan? Lucia Tong tanpa sadar mengepalkan tinjunya, kemudian dengan benci berkata. Karena hubungan antara keluarga Gu dan keluarga Pei, karena dia adalah Gavin Gu maka aku begitu membencinya. Tapi pernikahan ini juga bukan dia yang memutuskan. Dia bisa menolaknya, tapi dia tidak melakukannya. Gavin Gu merasa tersedak, untuk sesaat tak bisa bicara. Lift pun tiba, kedua orang ini berjalan keluar, saat ini, wajah Gavin Gu yang berjalan di depan seperti menghadapi musuh. Otaknya berputar dengan kecepatan tinggi, di mana departemen personalia. Belok kiri. Belok kanan. Tak disangka Lucia Tong tertarik oleh departemen R&D permainan di depannya, karena Gavin Gu ingin fokus mengembangkan Zhenxiang teknologi, jadi sementara mendirikan satu tutup di kantor sini. Lucia Tong bersandar di luar jendela kemudian melihat ke dalam, tidak bisa tidak berkata fasilitas perangkat keras di perusahaan ini adalah puncak rantai makanan dunia bisnis yang sangat sempurna. Gavin Gu berdiri di belakangnya. Apakah kamu menyukainya? Lucia Tong secara naluriah mengangguk. Gavin Gu sedikit bangga. Kamu pindah kerja kemari. Kali ini Lucia Tong tersadar, kemudian dengan tegas berkata. Sudahlah. Gavin Gu merasa sedikit tidak senang. Bukankah kamu menyukainya? Barang yang disukai boleh banyak. Tapi belum tentu harus mendapatkannya. Lucia Tong menyingkirkan tatapan irinya. Lagi pula, CEO Lu berhutang budi padaku, dan aku juga sangat menyukai perusahaanku yang sekarang, kenapa aku harus pergi? Mendengar dia menyebut Carson Lu, wajah Gavin Gu langsung menjadi tidak baik, dia berbalik dan berkata. Sudahlah, kamu tunggu di sini, aku pergi mengambil obat sendiri. Hei, kamu, Lucia Tong mengikuti berjalan satu langkah, namun tetap berhenti. Kali ini tidak ada gunanya mengikutinya, kebetulan dia juga ingin pergi ke toilet. Gavin Gu melihatnya berjalan menuju toilet. Dia juga tidak perlu pergi ke departemen personalia. Karena dia tahu ada pegawai yang menderita asma bawaan, akhirnya, dengan mudah dia menemukan semprotan di laci, tidak mempedulikan begitu banyak, dia meminjam terlebih dulu. Saat Gavin Gu berdiri mengambil obat, tiba-tiba terdengar suara Robert Xia. CEO Gu, kenapa? Anda datang kemari. Gavin Gu terkejut, saat dia mengangkat tatapannya, dia melihat Robert Xia sedang melangkah lebar berjalan ke arahnya, tanpa sadar dia melirik ke arah toilet. Robert Xia sudah dekat, dia mendorong kacamatanya dan bertanya dengan terkejut. Kenapa dengan wajah Anda? Gavin Gu juga tidak bertanya kenapa dia di sini. Dia melambaikan tangannya dan berkata. Cepat pergi. Ekspresi Robert Xia semakin tidak enak lagi. Tangan Anda juga terluka. Ya Tuhan, jika kelihatan oleh Tuan Besar, dia pasti akan dipecat. Kapan kejadiannya? Apakah di malam pesta itu? Cepat pergi. Gavin Gu menunjuk ke arah lift.
Robert Xia mengambil ponselnya dengan khawatir. Apa Anda sudah mencari Dr. Lan untuk memeriksakannya? Tidak bisa, aku harus menelpon Dr. Lan. Dia menunduk dan mencari nomor telepon Daniel Lan. Gavin Gu melangkah dengan langkah besar dan menariknya ke arah lift. Robert Xia menatapnya dengan terkejut. CEO Gu, ada apa? Diam. Dia mengerutkan keningnya dan berseru. Lucia Tong yang kembali dari toilet tidak melihat Gavin Gu. Dia membuka mulutnya dan memanggil. Robert Xia. Robert Xia yang berdiri di pintu lift mendengar ada orang yang memanggil namanya, secara alami menoleh menjawab. Iya, dia hampir belum bersuara ketika mulutnya dibekap oleh Gavin Gu. Selanjutnya Gavin Gu segera mendorongnya, dengan langkah besar berjalan ke arah Lucia Tong. Untuk apa memanggil namaku sekeras itu? Aku juga tidak tuli. Robert Xia membuka mulutnya dan terdiam, apakah dia salah dengar? Jelas-jelas barusan memanggil namanya, bukan Gavin Gu. Lucia Tong mengerutkan keningnya berkata. Karena aku tidak melihatmu saat keluar, kenapa kamu datang dari arah lift? Saat dia bicara, secara alami dia melihat ke arah lift, di sana berdiri seseorang. Gavin Gu dengan tenang berkata. Oh, kebetulan bertemu dengan sekretaris CEO Gu yang mengambil dokumen, sekalian mengobrol sebentar. Begitu Lucia Tong mendengar sekretaris Gavin Gu, hampir tanpa sadar dia langsung bersembunyi di belakang pria di depannya. Jarinya mencubit lengan bajunya, Gavin Gu menoleh dan tertawa ringan. Kepala Robert Xia sudah benar-benar tidak bisa berpikir, CEO Gu berkata dia bertemu dengan sekretaris CEO Gu. Bukankah seharusnya dia mengatakan bahwa dia bertemu sekretarisnya? Tapi ketika dia maju selangkah ke depan, dia lebih terkejut lagi, bukankah itu adalah nona besar keluarga Pei, istri CEO Gu? Gavin Gu menggenggam tangan Lucia Tong menghiburnya, sambil tersenyum berkata. Istriku agak pemalu, kamu lanjutkan pekerjaanmu, kami pamit dahulu. Dia menarik istrinya masuk ke dalam lift, dia untuk pertama kalinya tidak meronta melepaskan diri, tanpa sadar Gavin Gu tersenyum. Pintu lift tertutup, tiba-tiba Olivia Jian menelepon. Gawat Lucia, pemilik rumah tiba-tiba berkata menjual rumah, meminta kita untuk segera pindah, bahkan pemilik rumah yang baru juga ikut datang. Bersambung. Titik.